Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video guru inspiratif dalam rangka mengikuti lomba Hari Guru Nasional tingkat Kabupaten Konawe tahun 2025. Mudah-mudahan dengan video yang saya akan tampilkan menjadi sebuah inspirasi bagi para guru-guru terkhusus di Kabupaten Konawe. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 2 Rauta berada di Desa Lalumerui, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe. Waktu yang digunakan sampai ke sekolah memakan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan dan jarak 200 km dari ibu kota Unah. Kondisi cuaca sangat mempengaruhi perjalanan kami untuk sampai di sekolah tersebut dengan penuh tantangan menguras adrenalin dan tenaga. Setiap siswa di dalam kelas memiliki berbagai ragam perbedaan dalam jarak ilmu pengetahuan kelas. Ada yang memahami dengan cepat, ada yang memahami dengan secara lambat, tergantung daripada gaya belajar guru. Strategi pembelajaran Mosehe atau pembelajaran mendalam berorientasi Ser dan Hering memiliki tujuan untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman siswa dalam belajar menggunakan audiovisual lewat smartphone. Media audiovisual ini dilakukan pendekatan dengan suara dan gambar untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Strategi ini merupakan salah satu alternatif yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Di tengah keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, lahirlah sebuah strategi pembelajaran yang dikembangkan, yaitu strategi pembelajaran Mosehe atau pembelajaran mendalam berorientasi Ser dan Hering. Jadi hari ini ada beberapa hal yang untuk hari ini masih berkaitan dengan materi yang dimulai. Strategi ini muncul melihat dari pengalaman dan kebutuhan siswa, yaitu bagaimana membuat siswa lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih memahami materi dengan cara yang mereka sukai. Menyampaikan terkait apa yang telah kalian tulis. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Selain itu, ada tantangan terbesar bukan hanya tentang soal jarak atau teknologi, tetapi rendahnya motivasi belajar siswa. Banyak dari mereka yang merasa tidak yakin, kurang percaya diri, dan belum menemukan cara belajar yang sesuai. Kelompok ini silakan dibagi kelompok. Strategi pembelajaran Mosehe atau pembelajaran mendalam berorientasi Ser dan Hering merupakan pendekatan inovatif yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah terpencil. Beberapa materi sedikit dengan dari itu berbeda ya. Yang menunjukkan Di tengah keterbatasan akses teknologi dan fasilitas pendidikan, strategi ini hadir sebagai salah satu solusi untuk membangkitkan motivasi belajar siswa melalui media audiovisual dan interaksi aktif di kelas. kita akan melihat video atau video pembelajaran yang akan kalian nonton. Sebelum melakukan strategi pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan strategi Mosehe, langkah awal guru dimulai dengan mengobservasi gaya belajar siswa. Dilanjutkan dengan diskusi bersama guru dan siswa untuk menemukan solusi terbaik. Kemudian pembelajaran dirancang dengan berbasis proyek. Proses pembelajaran Mosehe ini tidak hanya memperdalam pemahaman konsep, tetapi juga membangun keterampilan komunikasi, empati, dan rasa percaya diri.
Dengan memanfaatkan smartphone dan video pembelajaran offline, siswa diajak untuk mengamati, mendengarkan, dan menyampaikan kembali pemahaman mereka kepada teman-temannya. Dalam strategi ini, guru berperan sebagai fasilitator, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, serta mendorong siswa untuk menjadi subjek aktif dalam pembelajaran di kelas. Dengan melihat hasil ini, siswa yang semula pasif menjadi lebih aktif dan antusias. Mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar menghargai pendapat orang lain. Guru juga merasa terbantu, dan orang tua merasa puas melihat perubahan positif kepada anak-anak mereka, dan siswa juga menemukan cara belajar yang sesuai dengan karakter mereka. Jadi mendeskripsikannya ini menggunakan tiga item tadi, menggunakan there is atau there are, kemudian menggunakan preposisi, kemudian menggunakan quanti. Kelompok satu yang mana? Tentu, untuk mendukung keberhasilan daripada strategi ini, ada beberapa faktor yang harus kita persiapkan di awal, yaitu aktivitas yang menarik dan jelas, media pembelajaran yang sesuai, kemudian lingkungan kelas yang mendukung. Selain itu, ada juga tantangan dalam menerapkan strategi pembelajaran ini, yaitu keterbatasan internet dan perangkat, kemudian waktu diskusi yang terbatas, dan siswa yang belum terbiasa berbicara di depan umum. Oleh karenanya itu, saya menyimpulkan bahwa strategi ini bukan hanya tentang gaya belajar, tetapi filosofi bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang unik, dan tugas kita sebagai pendidik adalah membantu mereka menemukan cara terbaik untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, mari kita ciptakan pembelajaran yang meaningful dan joyful untuk anak-anak yang belajar dengan hati dan guru-guru yang mengajar dengan cinta.